Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masliha dari SD Terpadu Al-Qudwah. Saya akan menyampaikan intisari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan, tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan membangun peradaban. Perubahan mindset pendidikan yang harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan zaman. Anak tidak ada yang sama, biarkan anak bergerak dengan keunikannya masing-masing. Maka tidak boleh dipaksakan, mereka harus mahir matematika atau pintar dalam pelajaran bahasa. Pendidikan harus menghargai keunikan dan membiarkan mereka berjalan pada orbitnya. Pendidikan yang dinamis meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah kodrat alam atau yang disebut dengan kearifan lokal, yang akan membentuk kebudayaan atau sifat manusia. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, jadi pendidikan itu harus dinamis. Walaupun dinamis, tetap saja kita harus menyaring informasi-informasi yang ada di luar. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebudayaan kita. Yang ketiga adalah budi pekerti. Dalam budi pekerti, ini mencakup 3 aspek. Ada cipta, karsa, dan karya. Selain itu juga pekerti di sini diartikan adalah tenaga atau hal yang ada, yang kekuatan yang ada dalam diri siswa. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu bertugas untuk menjadi coach, pelatih, penunjuk arah, penuntun, penasehat, memberikan latihan, pembiasaan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran seperti seorang petani pada saat ia menanam benih. Pada saat sang petani tersebut melihat benih ini adalah benih mangga, maka dia tidak memaksakan benih ini harus berubah menjadi duren, pisang, atau nangka. Dia akan merawatnya dengan baik, kemudian menyianginya dari hama dan memberinya pupuk, menyiramnya setiap hari agar bibit mangga ini akan menjadi mangga dan berbuah mangga. Yang bisa petani lakukan adalah merawatnya sampai tumbuh besar dan hasilnya bisa dipanen dan dimanfaatkan oleh orang. Jadi dalam konteks pendidikan, kita sebagai seorang guru tidak boleh memaksakan anak itu harus menjadi apa, harus seperti apa, karena sesungguhnya dalam diri anak itu sudah ada fitrah, sudah ada kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun, menunjukkan arah mana yang baik dan benar. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang manakah yang sudah diterapkan? Kalau di sekolah saya sendiri dan saya sendiri sudah menerapkan bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa memetakan dan menemukan potensi yang ada dalam diri anak, sehingga kita sebagai seorang coach, sebagai seorang pelatih, sebagai seorang guru bisa menunjukkan ke arah mana anak ini harus menggali lagi potensinya sehingga bakatnya itu tergali dengan baik. Nah, kebetulan alhamdulillah di sekolah kami juga banyak aktivitas siswa ya, terutama di masa sebelum pandemi. Kita ada kegiatan BPI. BPI ini mengolah atau lebih mendalami pada fitrah keimanan, di mana guru sebagai pembimbing atau pendamping atau mentor yang akan terus mendampingi anak-anak dalam melaksanakan mutabah yaumiyah atau amalan harian mereka seperti sholat 5 waktu, mengaji, membantu orang tua, kemudian belajar seperti itu, jadi mengisi agenda harian mereka. Kemudian di sekolah kami juga terdapat kegiatan FTP. FTP ini tujuannya mengenalkan berbagai aktivitas kepada siswa ya. Melalui program FTP ini anak-anak mengenal berbagai aktivitas sehingga mereka menemukan passion mereka gitu. Diharapkan nanti di kelas 6 itu mereka sudah tahu passion mereka ada di mana. Semisal saya suka masak, nah nanti passion saya berarti saya ingin jadi seorang koki. Nah, dan terakhir kita magangkan gitu mereka, sehingga mereka bisa merasakan oh ternyata menjadi seorang koki seperti ini.
dan masih banyak lagi talent-talent yang lainnya. Kemudian untuk mengasah kepemimpinannya di sini juga ada program pramuka ya yang dilaksanakan setiap pekan, dan ini masuk pada jadwal pembelajaran. Dan mudah-mudahan dengan berbagai macam aktivitas ini dapat mengakomodir semua fitrah yang ada dalam diri anak, sehingga semuanya bisa terasah, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya sudah bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.